Peneleh merupakan kawasan yang terletak di Kelurahan Peneleh, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya. Kawasan Peneleh merupakan kawasan tertua yang diperkirakan telah ada sejak pertengahan abad ke-13. Sebelum terjadinya pertempuran antara tentara Mongol dan pasukan Raden Wijaya, hal ini sudah tertulis di buku Eerwaarde en Stadgeboren karya G.H. von Faber. Saat ini, kawasan Peneleh sudah dicanangkan menjadi kampung wisata heritage sejak tanggal 9 Juli 2023. Di kawasan ini terdapat 7 destinasi yang tersebar di seluruh kawasan Peneleh. Dengan tagline bermuaranya 3 zaman, Peneleh memiliki destinasi yang merupakan bukti peninggalan kerajaan Mojopahit, zaman kolonial Belanda, dan zaman pergerakan kemerdekaan. 7 destinasi tersebut adalah Langgar Dukur Kayu, Rumah Lahir Bung Karno, Sumur Jobong, Rumah Hos Cokro Aminoto, Masjid Jami Peneleh, Makam Nyai Rokaya Cempo, dan Makam Belanda Peneleh. Langgar Dukur Kayu berlokasi di Lawang Seketeng Gang 6. Langgar merupakan nama lain musola yang berfungsi sebagai tempat ibadah umat Islam. Bukti kesejarahan Langgar Dukur Kayu dapat dilihat dari detail bangunannya. Pada bagian luar bangunan langgar terdapat relief sisik ikan, relief bunga teratai yang menggambarkan masyarakat Jawa yang terpengaruh masa Hindu, dan juga relief bintang merupakan lambang dari kerajaan Mojopahit. Bukti lain ditunjukkan dari pengunci pintu yang digunakan merupakan produksi dari Herder Solingen atau perusahaan dari masa kolonial. Pada bagian atap mimbar, terdapat prasasti pendirian Langgar Dukur Kayu yang tertulis menggunakan bahasa Arab Pegon berbunyi, Awetipun jumeneng punika langgar, tahun 1893 sasi setunggal, yang artinya bangunan langgar ini dibangun pada tahun 1893 pada bulan pertama. Ada pula peninggalan naskah kuno berupa jadwal waktu sholat yang tertulis pada deluang. Deluang adalah bahan mirip kertas yang terbuat dari pohon daluang dan biasa digunakan untuk menulis. Jadwal sholat tersebut ditulis menggunakan Arab Pegon dan menggunakan hari Jawa yang terdiri dari 5 hari, yaitu Legi, Paing, Pon, Wage, serta Kliwon. Selain itu, juga terdapat Al-Quran tulisan tangan yang merupakan kenang-kenangan pemberian dari Belanda. Pada tiap lembar Al-Quran, terdapat stempel hologram dari pemerintah Hindia Belanda. Lahir Bung Karno berlokasi di Jalan Pandaian Gang 4, nomor 40. Rumah sederhana yang terletak di dalam sebuah gang Pandaian menjadi tempat di mana Presiden pertama Republik Indonesia dilahirkan. Lahir dari orang tua yang berbeda latar belakang, agama, dan budaya. Raden Sukeni Sostro Diharjo merupakan bangsawan dari Gerobokan Jawa Tengah. Bertemu dengan Ida Ayu Nyoman Rai Srimben yang berasal dari Buleleng, Bali, dinikahi oleh Raden Sukeni pada tahun 1897 saat Raden Sukeni menjadi guru pendatang di Bali. Putri pertama mereka lahir pada 29 Maret 1898 bernama Raden Sukarmini. Karena perbedaan latar belakang itulah, akhirnya mereka pindah ke Surabaya dan melahirkan Kusno Sostro Diharjo pada 6 Juni 1901. Sumur Jobong berlokasi di Jalan Pandaian Gang 1. Sumur peninggalan kerajaan Mojopahit yang ditemukan saat pembangunan box culvert. Dengan kedalaman sekitar 1 meter, sumur ini disusun dengan 3 susun jobong yang terbuat dari terakota. Saat ditemukan, di dalamnya banyak terdapat tulang manusia, tulang hewan, batu bata, dan keramik. Tulang yang ditemukan diperkirakan berusia lebih dari 1500 tahun.
sumur ini menjadi tempat untuk kehidupan sehari-hari hingga ritual keagamaan pada saat itu. Rumah Hos Cokro Aminoto berlokasi di Jalan Penilih Gang 7, nomor 29 hingga 31. Rumah ini dibangun pada 1870-an dengan nuansa khas Jawa. Berdasarkan tulisan Soekarno di buku penyambung Lidah Rakyat, tertulis bahwa Bung Karno pernah tinggal di rumah ini, di lotengnya yang tanpa pintu dan jendela, hanya beralaskan tikar yang dibatasi dengan rak buku antara satu kamar dengan yang lainnya. Haji Omar Said Cokro Aminoto lahir pada 16 Agustus 1882 di Ponorogo dan mengenyam pendidikan di Magelang. Saat menempati rumah ini, beliau merupakan ketua dari Sarekat Islam yang dulunya merupakan Sarekat Dagang Islam. HOS Cokro Aminoto mendapat sebutan Raja Tanpa Mahkota atau The On Crown van Java oleh pemerintah Belanda pada saat itu karena beliau meneriakkan Indonesia Merdeka. Masjid Jami Penilih berlokasi di Jalan Penilih Gang 5 nomor 41. Dibangun pada tahun 1430 dengan renovasi menara pertama pada tahun 1970. Renovasi kedua tahun 1986 dengan luas bangunan 999 meter. Masjid Jami merupakan masjid tertua kedua di Surabaya dan merupakan peninggalan Sunan Ampel dalam misinya menyebarkan agama Islam. Rangka langit-langitnya berhiaskan huruf Arab yang memuat nama 4 sahabat Nabi Muhammad. Masjid ini memiliki 10 tiang yang terbuat dari kayu jati. Kayu jati ini menjulang tinggi, menyambung bagian langit-langit masjid. 10 tiang utama penyangga atap ini disebut Soko Guru yang melambangkan 10 malaikat Allah. Masjid ini dikelilingi 25 ventilasi. Pada tiap ventilasinya terukir aksara Arab indah, nama-nama 25 nabi. Makam Nyai Rokaya Cempo berlokasi di Jalan Penilih Gang 9 Dalam. Kisah bermula saat seorang saudagar dari kota Hadramaut di Yaman bermimpi agar mencari makam wali perempuan yang menyebarkan agama Islam di Surabaya. Lalu, bertemulah saudagar dari Yaman tersebut dengan ulama besar di Penilih, yaitu Kiai Haji Wahab Turham dan Kiai Haji Zaki Kufron. Pada saat makam ditemukan, kondisinya terpendam kurang lebih 50 cm di bawah tanah dan penuh dengan semak belukar. Pada batu nisannya tertulis huruf Arab Pegon atas nama Rokaya Cempa tahun 1270. Pada ulama menyebutkan bahwa beliau merupakan bibi dari Sunan Ampel. Makam Belanda Penilih berlokasi di Jalan Makam Penilih, diresmikan 1 Desember 1847 dengan luas lahan 4,5 hektar area. Makam Belanda Penilih merupakan makam yang dibangun pemerintah Belanda setelah lahan makam yang pertama penuh, terletak di daerah Kerembangan dan saat ini menjadi menara air PDAM. Makam dibuka pada tahun 1846 dan pembukaan lahan tersebut menghabiskan biaya sebanyak 5.000 gulden dan diawasi oleh Insinyur Kiel. Pada saat itu, pemakaman dikelola oleh Kerkerat atau Dewan Gereja dan khusus untuk orang-orang Eropa beragama Nasrani. Pada tahun 1910, pemerintah kota Surabaya membuat regulasi dalam pengelolaan pemakaman Eropa di Surabaya. Dalam regulasi tersebut, anggota Dewan Gereja Protestan dan Katolik yang mengurus pemakaman akan diangkat menjadi anggota Dewan Kota. Dengan demikian, peran pemerintah dalam mengurus pemakaman menjadi lebih besar. Peraturan tersebut juga memperbolehkan penduduk asing yang disetarakan dengan golongan Eropa seperti orang Jepang atau orang Tionghoa
dan pribumi yang beragama Kristen untuk dimakamkan di sini. Pada tahun 1915, terdapat 13.000 jenazah yang dimakamkan. Karena sudah terlalu padat, maka jenazah yang sudah tinggal kerangka diambil dan ditampung di ossuarium atau tempat penyimpanan tulang. Karena semakin padat, akhirnya dibuka lahan pemakaman lagi di daerah Kembang Kuning. Di tahun 1955, pengelolaan makam Belanda Penilih diserahkan ke Pemkot Surabaya dan ditutup untuk pemakaman di tahun 1964. Kampung Wisata Sejarah Peneleh.